Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Samuel Prayogo dalam ibadah keluarga pada tanggal 18 Juli 2021. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ungkapan syukur atas berkat yang telah Tuhan curahkan pada kami, sehingga di hari ini kami bersama keluarga kami dapat bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam kondisi terbatas saat ini Tuhan, kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya tidak menghentikan langkah Tuhan untuk senantiasa menguatkan dan juga menghibur kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami dapat mendengarkan, dapat mengarahkan hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 34, dilanjut ayat 53 sampai 56. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjut ayat 53 sampai 56. Firman Tuhan mengatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lanjut ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Bapak Ibu masih semangat untuk terus menerapkan protokol kesehatan? Apakah Bapak Ibu masih semangat untuk mengenakan masker ketika keluar rumah? Apakah Bapak Ibu masih semangat untuk menjaga jarak dengan orang lain? Apakah Bapak Ibu masih semangat
untuk terus menerapkan protokol kesehatan? Atau justru Bapak Ibu saat ini justru sebaliknya, kita saat ini justru merasa sangat bosan karena kita masih saja merasakan berbagai macam pembatasan-pembatasan yang ada. Atau kita saat ini sudah mulai jenuh mendengar berbagai macam berita, jumlah COVID yang semula sudah menurun, kini semakin meningkat. Bahkan ada orang-orang yang terkasih dari kita yang terdampak dari COVID ini. Atau kita pun saat ini sudah bosan, jengah untuk terus diam di rumah. Aku ingin piknik, aku ingin nongkrong bersama teman-teman. Jika hal ini yang kita rasakan, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita yang seperti ini tidaklah menghasilkan damai sejahtera. Sebab apa? Sebab ada keluhan-keluhan, kegundahan-kegundahan yang ada di dalam hati kita yang membuat kehidupan kita di tengah persoalan ini tidak merasakan damai sejahtera. Tetapi kalau kita saat ini tidak merasakan damai sejahtera karena kita bosan dengan pandemi yang tidak pernah usai, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat, membuka mata kita secara lebar-lebar kepada para tenaga kesehatan yang sampai detik ini mereka masih terus berjuang dengan segala tenaga kekuatannya untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak. Saya yakin dan percaya bahwa mereka sudah melewati batas kebosanan. Mereka mungkin sudah pada titik lelah, letih, capek dengan persoalan pandemi yang tidak pernah usai sampai detik ini. Mereka pun secara psikis terganggu karena apa? Karena mereka menyaksikan ada begitu banyak orang yang gugur. Bukan hanya sekedar pasien, tetapi rekan-rekan mereka pun telah gugur akibat pandemi ini. Tentu persoalan ini menggambarkan betapa hati kita yang merasakan tidak damai sejahtera. Siapapun kita saat ini melihat kondisi yang seperti ini. Firman Tuhan saat ini Bapak Ibu juga menggambarkan kepada kita betapa beratnya situasi yang dirasakan oleh Tuhan Yesus dan juga para murid-muridnya. Betapa tidak? Ketika Tuhan Yesus dan para murid-muridnya telah menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya, para muridnya kemudian melaporkan atas segala pelayanan, pengajaran yang telah mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka di ayatnya yang ke-31, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Kita tentu bisa membayangkan betapa capeknya mereka. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada para murid untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengistirahatkan tubuh letih mereka atas segala tugasnya, atas segala pengajaran, atas segala pelayanan yang telah dilakukan oleh para murid. Para murid juga diajak untuk dapat mencari tempat untuk dapat menghilangkan keletihan tubuh yang dirasakannya. Nah, di dalam keletihan dan beratnya pelayanan para murid dan Tuhan Yesus, ajakan Tuhan Yesus untuk menuju ke tempat sunyi ini memberi arti kepada kita bahwa ternyata Tuhan Yesus hendak kembali membekali lagi dan membekali lagi para murid supaya para murid dapat dikuatkan lagi semangatnya dan juga menghasilkan kekuatan baru yang pada akhirnya dapat membuat para murid kembali lagi, melayani lagi, bersiap lagi untuk meneruskan dan juga melanjutkan
pelayanan mereka. Terbukti Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kapal Tuhan Yesus dan para murid telah bertolak, kemudian mendarat di tempat yang sunyi, Tuhan Yesus memberikan bekal yang luar biasa kepada para murid. Apakah bekal itu? Apakah sekedar makanan atau minuman? Ternyata tidak. Bekal yang dibekali Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah belas kasih. Terlepas dari kondisi fisik, kesehatan yang dirasakan Tuhan Yesus dan para muridnya, yang tidak diceritakan secara detail dalam firman Tuhan saat ini, namun ada dorongan yang lebih besar, yaitu hati yang berbela rasa, yang pada akhirnya memampukan para murid untuk dapat mengesampingkan ego mereka masing-masing. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menuju tempat yang sunyi, itu tidak menjadikan Tuhan Yesus dan juga para murid menjadi kelompok yang eksklusif, yang bersikap masa bodoh, yang bersikap apatis dengan keadaan sekitar, yang pada waktu itu membutuhkan pertolongan dan uluran tangan dari mereka. Tetapi ajakan Tuhan Yesus menuju tempat sunyi ini menjadikan Tuhan Yesus dan juga para muridnya dapat hadir secara langsung, mengulurkan tangan, sekaligus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di saat kita sampai saat ini masih merasakan pandemi yang mungkin membuat kita merasakan bosan, membuat kita merasakan letih, membuat kita merasakan lelah, bahkan membuat diri kita merasakan putus asa. Tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan melalui Injil Markus ini setidaknya memberikan kita semangat lagi untuk dapat mengambil saat hening sejenak, pergi ke tempat sunyi, meluangkan waktu dengan Tuhan di dalam keheningan dan juga kesunyian. Namun ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan terhadap pengajaran Tuhan Yesus. Waktu hening atau saat sunyi, tempat sunyi yang kita luangkan, itu janganlah menjadikan kita menjadi egois, janganlah menjadikan kita apatis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Tetapi marilah gerakanlah hati kita semua dengan rasa belas kasihan kepada setiap orang yang sampai saat ini masih membutuhkan pertolongan. Saya yakin dan percaya bahwa dunia ini tidak pernah kekurangan orang baik. Tetapi jika sampai saat ini kita masih sulit mencari orang baik, maka jadilah salah satu orang baik yang mudah dicari dan juga mudah berdampak bagi lingkungan sekitar. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali menyatukan hati dalam doa syafaat dan doa permohonan berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala puji dan syukur atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebuah ajakan bagi kami untuk menuju tempat sunyi, tetapi
tidak menjadikan kami eksklusif dan tidak peduli kepada lingkungan sekitar kami. Justru Tuhan mengajak kami untuk berbela rasa, untuk dapat menggerakkan hati kami dengan belas kasihan. Sehingga kami, Tuhan ajak untuk ikut terlibat, mengulurkan tangan, memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih terdampak pandemi. Tuhan berkati kami ya Tuhan, supaya kami tidak merasa bosan, tetapi justru semakin memampukan dan menguatkan kami untuk terus dan terus melayani Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan gereja kami, GKJ Banyumanik, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani di tempat ini. Berkatilah mereka, kuatkanlah iman mereka, teguhkanlah semangat mereka, sehingga hamba-hamba Tuhan ini dapat dengan penuh semangat, kreativitas, dapat melayani Tuhan. Pun juga dengan komisi, kepanitiaan, tim, kelompok, Tuhan kiranya juga mencurahkan hikmat-Mu, sehingga kami semua, kepanjangan tangan majelis gereja, dapat terus bergerak secara aktif dan kreatif, sehingga kami dapat berdampak bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga menyerahkan pergumulan kami Tuhan, pergumulan jemaat-Mu yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Kami yang saat ini terpapar virus yang membuat kami harus isolasi mandiri, baik di rumah kami maupun di tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Ataupun kami yang saat ini sedang terbaring sakit karena kondisi fisik atau usia kami yang sudah lanjut. Tuhan berkatilah kami, Tuhan jamahlah kami semua, sehingga kami dapat Tuhan pulihkan, dapat Tuhan sembuhkan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan penuh ungkapan syukur. Tuhan juga berkati kami, keluarga yang mendukung saudara-saudara kami dalam proses kesembuhannya. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami terus semangat, berikanlah kami kemampuan untuk mendampingi saudara kami, sehingga kami Tuhan pakai sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan saudara kami. Tak lupa kami juga menyerahkan bangsa kami ya Tuhan ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk terus semangat berjuang bahu-membahu di dalam memerangi pandemi ini. Tuhan berkati para tenaga medis, relawan, aparat keamanan, tim gugas, tokoh agama. Berkatilah kami semua supaya kami dapat bersinergi untuk bersama-sama memerangi pandemi ini. Dan kami ya Tuhan sebagai umat Tuhan senantiasa menyerahkan kehidupan kami, keberlangsungan jalan kehidupan kami ke dalam kasih pemeliharaan Tuhan yang telah memberikan berkat bagi kami, dan kami saat ini menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu ini. Dan untuk Bapak Ibu semua, tetaplah jaga kesehatan, jaga imun, dan juga jaga iman kita, sehingga kita dapat senantiasa dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kita
dengan senantiasa tertuju pada firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.